Juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Terima kasih atas kehadirannya. Kita awali dahulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah pertemuan ke-14 di materi kita. Secara materi hari ini harusnya kita bahas tentang bagaimana kita mempersiapkan perancangan sistem. Kita akan bahas yang pertama, targetnya kita adalah kita bisa atau dapat mempersiapkan perancangan sistem. Oke, kita akan bahas bagaimana kita mempersiapkan perancangan sistem. Kita harus pahami dahulu bahwasanya secara pengertian perancangan sistem adalah proses mendefinisikan secara detail bagaimana sebuah sistem akan beroperasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dan hal ini bisa melibatkan perencanaan mulai dari komponen-komponen sistem, termasuk input, output, proses, dan data, serta interaksi antar komponen tersebut. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Dari sana, maka kita akan dapatkan 5 langkah dalam merancang sistem informasi. Yang pertama itu adalah kita harus tentukan dahulu tujuan kita membuat sistem informasi ini buat apa. Baru kita lanjut dengan, setelah kita paham tujuannya, baru kita lanjut dengan kita analisa kebutuhan penggunanya seperti apa. Berikutnya kita siapkan desain sistemnya, lalu baru kita lakukan pengembangan, build developmentnya, dan kita implementasikan dari hasil pengembangan tersebut. Dan terakhir, langkah kelima adalah bagaimana kita melakukan pemeliharaan dan evaluasi dari hasil yang kita siapkan itu tersebut. Nah, langkah pertama adalah bagaimana kita harus menentukan tujuan sistem informasi. Apa masalah yang ingin kita selesaikan dengan sistem ini? Apakah tujuannya untuk meningkatkan efisiensi kerja? Atau mempercepat proses pengambilan keputusan? Atau untuk mengelola data agar data tersebut menjadi lebih baik? Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita lebih fokus pada kebutuhan yang tepat dan menghindari pembuatan yang melakukan pemborosan sumber daya. Jadi jangan sampai kita salah mengerjakan karena salah menentukan tujuan. Maka langkah awal kalau kita membuatkan sistem untuk orang lain, diskusi. Pastikan tujuannya itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Baru berikutnya kita lakukan analisis kebutuhan pengguna. Pahami siapa aja yang menggunakan sistem ini dan apa saja kebutuhan mereka. Lakukan wawancara atau survei untuk mendapatkan masukan dari pengguna yang akan terlibat dalam sistem. Dengan cara ini, sistem yang kita rancang akan lebih relevan dan mudah digunakan. Setelah itu, baru kita lakukan desain sistemnya. Dan di tahap desain sistem ini, kita akan membuat rancangan teknis dari sistem informasi yang akan dibangun. Desain ini mencakup arsitektur sistem, antar muka pengguna, dan alur data yang akan diproses. Pastikan desain sistem dapat memenuhi kebutuhan yang sudah dianalisis sebelumnya, serta mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna. Setelah desain, baru langkah berikutnya, langkah keempat, ini langkah intinya, kita lakukan pengembangan dan implementasi. Jangan sampai baru dapat orderan, kita langsung ngoding, langsung ngerjain. Proses coding, proses melakukan kode yang dibutuhkan, ini di proses keempat. Jadi setelah proses tujuannya jelas, analisa sistemnya jelas, desain sistemnya jelas, baru kita buat pengembangan dan implementasi. Pada tahap ini,
tim pengembang. Nah, kalau kita sendiri berarti kita lah sebagai tim pengembangnya. Jadi kalau misalkan kalian bikin skripsi kan rata-rata sendiri tuh. Nah, kalian kerjakan kayak gitu modelnya. Pak, boleh nggak sih skripsi berdua secara aturan sebenarnya nggak skripsi itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau misalkan mau ngatur berdua, tinggal atur dia ngerjain apa, tapi bikin aplikasinya dua. Nanti pertanggungjawabannya tetap sendiri-sendiri. Pada tahap ini, tim pengembang akan mulai membuat sistem berdasarkan desain yang sudah disepakati. Jadi, setelah sistem selesai dibangun, lakukan uji coba untuk memastikan sistem berjalan dengan baik. Jika ada masalah, lakukan perbaikan agar sistem siap digunakan secara optimal. Jadi, kalau dalam tugas yang saya berikan, sebenarnya nomor tiga ini yang tidak kalian kerjakan, pengembangan dan implementasi saja. Karena yang lainnya kalian kerjakan semua tuh, ngerjain secara langsung. Karena punya orang yang sudah ada, kita komentarin, kita lihatin implementasinya seperti apa. Baru langkah terakhir kita akan masuk tentang pemeliharaan dan evaluasi sistem. Jadi setelah sistem diimplementasikan, kita harus secara rutin melakukan pemeliharaan untuk memastikan sistem tetap berfungsi dengan baik. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi berkala untuk mengetahui apakah sistem masih memenuhi kebutuhan pengguna dan apakah ada bagian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Jadi modelnya itu kayak spiral, dia selalu berputar ke arah yang lebih baik. Jadi makin lama makin bagus, makin lama makin bagus. Jadi secara garis besar inilah langkah-langkah kita dalam mempersiapkan perancangan sistem. Jadi dengan mengikuti 5 langkah di atas, kita akan lebih siap dalam merancang sistem informasi yang efektif dan efisien. Apapun sistem informasi yang kita butuhkan. Ingat bahwasanya perancangan yang matang akan membantu organisasi berjalan lebih lancar dan produktif. Oke, demikian untuk materi terlebih dahulu. Kita akan lanjut nanti dengan diskusi tentang Duolingo. Ya, Rupi dan Aulia, insya Allah sudah siap, sudah ada kita dan Rupi Aulia, cuma belum ada teman-teman yang lain ya. Nanti saya menunggu teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan terlebih dahulu sebelum kita break. Cukup? Rupi Aulia ataupun Novita? Saya anggap cukup ya. Kita break dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.